saudara-saudara semua yang telah hadir pada hari ini dan memberikan sambutan yang luar biasa bagi saya, istri saya, dan juga istri kedua saya. Pasek dari istri kedua saya. Jadi istri yang menemani saya hidup dan kehidupan saya, mohon berdiri ini ibu kita. Ini namanya Andar Aryani SHMH. Ini adalah perempuan Ternate Jawa, Terja itu Ternate Jawa ya, lahir di Ifar Gunung. Masa kecilnya di Sorong pada tahun 69 sampai dengan tahun 78. Jadi Pak Dandren, di tempat-tempat Dandren ini istri saya masa kecilnya. Jadi di situ dulu 752 di situ Pak Dandren. Ya, akhirnya kembali juga ke tanah Malamoy. Saya tetangganya di Sorong ini, di Fakfak, lahir di Fakfak dari keturunan dari seorang kakek yang kebetulan datang dari Arab, kawin sama perempuan Papua di Fakfak, kemudian melahirkan yang namanya saya ini. Jadi ini memang sudah, makanya saya lihatnya Arfak namanya, bukan Arfak di Manokwari Pak Sahih. Arfak itu Arab Fakfak. Saya tidak pernah minta untuk lahir sebagai laki-laki. Saya juga tidak pernah minta untuk lahir dari keturunan Arab tadi itu. Begitu juga saya tidak pernah minta untuk lahir dari keturunan Fakfak. Tapi itu adalah kodrat Tuhan yang Maha Kuasa. Semua yang terjadi di muka bumi ini, bagi kita yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Semua atas rencana dan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa menerima apa yang sudah digariskan oleh Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa membantah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Karenanya kita memang dilahirkan laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenal. Kalau di Islam dibilang saling kenal-mengenal. Kalau di Nasrani dibilang saling kasih mengasihi. Itu memang kodrat. Ya, kita tidak bisa tawar-menawar. Karenanya kita patut bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena bisa dibayangkan, kalau kehendak Tuhan mau jadikan kita laki-laki semua bisa. Kalau Tuhan mau jadikan kita perempuan semua bisa. Kalau Tuhan mau jadikan kita yang satu suku saja di muka bumi ini, bisa. Tapi Tuhan punya skenario lain. Ya. Kita dibuat laki-laki dan perempuan supaya semakin indah. Bisa dibayangkan kalau kita laki-laki dan laki-laki, tidak ada keindahan. Kalau kita hanya satu suku saja, tidak indah. Kalau kita yang satu agama saja, tidak indah. Jadi saya mengajak kita semua untuk bersyukur dan mengikuti kodrat, menjaga kodrat yang sudah diskenariokan oleh Tuhan Maha Kuasa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan sambutan ini, saya mengajak kita dulu untuk sejenak mengheningkan cipta kepada para
pejuang yang telah memperjuangkan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya ini. Saya tahu persis siapa pejuang-pejuangnya, walaupun saya jauh di Jayapura, tapi saya tahu persis. Dan inspirasi perjuangan itu sebenarnya bermula dari Jayapura. Tadi Pak Ketua Tim Percepatan Kakak Lambert sudah menyampaikan bahwa ada yang berjuang tapi hari ini tidak ada di antara kita. Makanya kita tengah-tengah kesukuan kita mengheningkan cipta sejenak, kita merenungkan seraya mendoakan semoga para pejuang yang sudah memperjuangkan pembentukan provinsi ini mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu, mari kita mengheningkan cipta, kita mulai. Selesai. Nama-nama besar para pejuang yang sudah kita kenal, selain tadi disampaikan oleh Pak Lambert, ada Pak JP Sarosa, ada Pak Petrus Smuruf, dan sejumlah ilmu yang lain. Ini sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Kita semua ini pejuang, ya, berjuang dengan cara dan kita masing-masing. Ada yang menjadi ujung tombak, ada mungkin di belakang meja, ada mungkin karena tidak bisa menjadi yang ujung tombak, tidak bisa di belakang meja, tapi dia hanya berdoa di rumahnya. Itu juga pejuang. Dan hari ini saya dan Pak Sekda dan nanti semua yang lain juga pejuang untuk meletakkan dasar, fondasi dasar membangun Papua Barat Daya. Jadi hari ini kita semua pejuang dengan kontribusi yang berbeda-beda. Para bupati, wali kota pejuang, anggota DPR juga pejuang, anggota MRP juga pejuang, Pak Gubernur Papua Barat juga pejuang, ya. Pemendagri juga pejuang, presiden apalagi. Kalau tidak ditandatangani presiden tidak jadi barang ini. DPR juga begitu, semua berjuang untuk satu tujuan yang sama, membentuk Provinsi Papua Barat Daya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi dengan penuh sukacita, tapi sekaligus terharu sampai menetes air mata melihat antusiasme sambutan yang luar biasa, kegembiraan dari semua masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya ini. Sukacita itu terlihat dari wajah baik mulai dari anak TK sampai orang tua. Tapi bersamaan dengan itu juga ada keharuan karena ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada saya dan juga nanti kepada Pak Sekda untuk melaksanakan amanah ini. Ini istri saya dalam tugas nanti Pak Sekda, menjadi Pak Sekda. Ini Pak Edison Setia, lain ya. Ya, silahkan duduk. Beliau ini Direktur Sinkronisasi Program di
Kementerian Dalam Negeri, Bina Tata Pembangunan Daerah. Jadi saya minta kepada Kementerian Agri melalui Sekjen untuk 3 orang yang nanti saya tentukan siapa yang pas jadi sekda. Dan kelihatannya Pak Edison yang pas begitu. Jadi kita tepuk tangan Pak Edison. Ini tanggung jawab bersama. Pak Edison ini dikasih tugas paling cepat 3 bulan, paling lambat 6 bulan. Ya. Jadi Pak Edison ini hanya maksimal 6 bulan di sini. Harus mempersiapkan pemilihan seleksi terbuka sekda definitif. Ya, jadi kita ini sudah berbatas waktu. Ya, ada batas waktunya, saya maupun Pak Edison. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi ada keharuan, tapi juga ada sukacita, tapi ada juga keharuan karena tanggung jawab yang besar. Jujur saja saya tidak pernah bermimpi menjadi PJ Gubernur, karena yang Bapak Ibu sudah lihat di koran-koran itu, saya itu sebenarnya mau dipromosikan jadi sekda di Provinsi Papua Selatan. Itu sudah tersebar di media. Ya, tapi itu kan rencana manusia. Ternyata rencana Tuhan lain. Saya dikasih jadi PJ di Provinsi Papua Barat Daya, PJ Gubernur. Jadi itu yang saya katakan, tidak ada yang tiba-tiba terjadi, tidak ada yang begitu saja terjadi, tapi semua sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, harus tunduk dan patuh melaksanakannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah tugas awal di suatu provinsi yang baru. Tapi saya tambah yakin bahwa provinsi ini akan bisa berlari lebih cepat daripada 3 provinsi yang lain. Karena kondisi existingnya, kondisi saat ini sudah luar biasa. Tadi Pak Sahil sampaikan ada beberapa pekerjaan rumah, stunting, inflasi, kemudian juga kemiskinan. Tadi saya lewat juga di sana, di pasar sana, ya Pak Wali Kota, ada mama-mama yang berteriak juga, Bapak, lihat kehidupan kami, ya mereka masih jual di bawah-bawah itu. Saya harap selama saya di sini nanti tidak ada lagi mama-mama yang jual di bawah-bawah itu. Kita harus berikan tempat yang terbaik. Saya tahu memang beda ya, karakter bisnis dagang dari mama-mama Papua dengan mama-mama Nusantara yang lain. Ya. Tapi memang kita harus bicarakan, kita harus siapkan tempat yang manusiawi untuk mereka. Mereka juga happy, bahagia di atas tanahnya. Ada 9, ya, saya sudah buat 9 agenda 100 hari kerja supaya ini menjadi perhatian tanggung jawab kita bersama untuk kita kerjakan bersama. Yang pertama, pasti karena orang baru di sini, pejabat baru di sini, saya akan melakukan konsolidasi internal dan eksternal.
konsolidasi dengan pemerintah bawahan, di kota, kabupaten, di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Saya akan datangi, ya. Jadi saya tidak hanya mengundang bapak-bapak datang di sini, tapi saya harus sampai ke tempatnya bapak-bapak.